Saudara-saudara, lalu terpikir oleh kita, kalau begitu panasnya api neraka, sekali lempar orang terus mati dong. Ya enak kalau boleh begitu sih. Begitu dilempar ke neraka terus mati, enak. Ternyata tidak. Kepedihan neraka adalah kepedihan yang kekal dan terus menerus. Tidak satu saat pun orang-orang di dalam neraka pernah merasakan kesenangan. Tidak sesaat pun. Kali semenit kayak ngaso, enggak, terus menerus berada dalam kepedihan yang tiada tara. Al-Quran menjelaskan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Apabila hancur kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyazukul azab, biar dia rasain azab. Tuh, rasain dulu. Hancur kepalanya, buletin lagi. Hancur kulitnya, bikin lagi. Berantakan isi perutnya, disempurnakan lagi, digiling lagi. Terus menerus begitu. Tidak sedetik pun penduduk neraka itu pernah mengalami istirahat. Barangkali pakai jam istirahat lumayan. Ini enggak ada. Ada bel, keleneng, istirahat, azab dicabut. Tidak. Terus menerus dan selalu begitu. Satu detik saja pun mereka tidak pernah istirahat dari siksaan dan azab yang mereka terima. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana keadaan mereka? Ada orang-orang di dalam neraka itu yang dikenakan pakaian dari api neraka. Luar biasa. Dikasih pakaian dinas dari api. Kemudian kepalanya dituangi air yang sedang mendidih, yang dengan tuangan air itu dihancur luluhkan segala isi perutnya dan kulit-kulitnya. Setelah itu mereka dicambuk dengan cambuk-cambuk dari besi. Apabila mereka hendak keluar dari neraka, mereka dicampakkan kembali ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakan siksaan yang membakar ini. Dalam surah Al-Hajj ayat 19 sampai 22 kita bisa simak firman Allah Subhanahu wa taala. Fallazina kafaru qutti'at lahum siyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul jahim yus'aru bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa zuqu 'azabal hariq na'udzubillah summa na'udzubillah. Diberikan pakaian dari api, melolong menyayat dia, memilukan, merintih dan meraung-raung. Lalu kepalanya diguyuri dengan air yang sangat mendidih. Hancur luluh isi perutnya, masih dicambuk lagi dengan cambuk-cambuk dari besi. Mereka merambat, mereka meraung, mereka hendak lari, mereka ingin keluar dari neraka. Tapi tiap kali mereka merambat ingin keluar, ditarik lagi. Kalau cara kita, ayo, mau kemana lo? Apa kata malaikat penjaga neraka? Zuku azabal hariq. Rasa ini, makan pencarian lo waktu di dunia. Saudara-saudara, lalu ada pula siksaan penduduk neraka itu, di mana dahi, lambung dan punggung mereka dipanggang dengan api neraka. Allah karim. Kita di dunia ini tertusuk paku saja waktu berjalan sudah bukan main pedihnya. Tertusuk duri saja sudah bukan main pedihnya. Ini punggungnya, lambungnya macam disate, dipanggang dari api neraka. Dalam At-Taubah ayat 35 kita temukan firman Allah, fi nari jahannama fatukwa biha hibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian ada pula penduduk neraka itu yang disiksa, lehernya diikat dengan rantai. Mereka spontan diseret-seret dengan sekeras-kerasnya dan dilemparkan ke dalam lautan air yang sedang mendidih. Kemudian mereka dibakar dalam api yang bergejolak dan menyala-nyala. Pada surah Al-Mu'min ayat 71 dan 72 Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, izil aghlalu fi a'nakihim wassalasil
yushabuna fil hamim summa fin nari yusjarun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka supaya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Ada lagi penduduk neraka yang dipegang jambulnya lalu diseret ke tengah-tengah neraka, kemudian kepalanya digerujugi dengan air yang mendidih seperti yang dijelaskan dalam surah Ad-Dukhan ayat 47 dan 49. Pendeknya, azab dan siksaan neraka itu sesuailah dengan amalan dosa yang dikerjakan manusia pada waktu kehidupan di dunia ini. Maka dalam puncak perjalanan Mi'raj misalnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan berbagai macam penglihatan sebagai contoh dan tamsil dari kehidupan di dunia ini. Sejak dari penglihatan di jalan sampai kepada penglihatan surga dengan segala kenikmatannya dan neraka dengan seluruh azabnya, seluruhnya merupakan contoh teladan. Misalnya dalam perjalanan di ketika hendak Mi'raj itu, sebelum berangkat Rasul disodorkan 2 minuman, segelas berisi arak, segelas lagi berisi susu. Kata malaikat Jibril, ambillah salah satu minuman itu ya Muhammad. Lalu Rasul dengan tidak ragu-ragu, mantap betul beliau mengambil gelas yang berisi susu, lalu beliau minum. Setelah beliau minum itu, malaikat Jibril berkata, "Shaddaqta ya Muhammad." Engkau telah benar Muhammad. Laqad asabtal haq, pilihanmu tepat. Kenapa ya Jibril? Untung susu yang kamu minum Muhammad. Kalau arak yang kamu ambil, pasti umatmu bakal jadi umat yang teler semua. Ini pun satu contoh buat kita semua, bahwa dalam kehidupan kita selalu berhadapan dengan susu dan arak, berhadapan dengan hak dan batil, berhadapan dengan benar dan salah. Maka hati-hati kita jangan sampai salah pilih karenanya. Lalu yang ada kaitannya dengan persoalan kita, penglihatan yang diberikan Allah kepada beliau di neraka. Beliau melihat sekelompok orang dilontari kepalanya dengan batu dari api neraka. Tiap kali dilontari kepala itu hancur berkeping-keping, berantakan otaknya, lalu dibulatkan kembali. Setelah kepala itu bulat kembali, disambitin lagi, menjerit, meraung, merintih kesakitan, hancur kepalanya, berantakan otaknya, lalu dibulatkan lagi, terus menerus begitu, tidak pernah berhenti. Sampai Rasul bertanya, "Ya Jibril, ini orang kenapa kepalanya dilontari dengan api neraka sampai hancur lalu dibulatkan kembali?" Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, itulah contoh daripada umatmu yang berat untuk sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah contoh dari umatmu yang waktu hidup di dunianya tidak pernah mendirikan solat sama sekali. Sombong yang paling sombong adalah sombong kepada Allah. Artinya tidak mau sujud kepada Sang Maha Penciptanya." Jadi barangkali saudara punya cita-cita atau keinginan, saya mau yang ini saja, persilahkan, gak usah sembahyang. Lalu ada lagi sekelompok kaum, perutnya besar sebesar rumah, dililit dengan kala dan ular dari api neraka, diseret-seret dia di jurang neraka, dipatoki ular, hancur perutnya, dibulatkan lagi perut itu, diseret kembali, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus seperti itu. Kata Nabi, "Ya Jibril, ini apa lagi?" Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, inilah contoh daripada umatmu yang waktu di dunia suka makan riba alias renten, dan suka makan harta anak yatim, suka ngobyekin anak yatim, sok jadi pengasuh anak yatimnya lapar, pengasuhnya yang pada kenyang." Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang makan riba alias renten, orang yang makan harta anak yatim, begitu gambaran yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi ada penduduk neraka yang kukunya terbuat dari tembaga dari api neraka, panjang sangat kukunya itu, lalu mencakar-cakar mukanya sendiri, hancur mukanya, berantakan, dicakari oleh kukunya itu, lalu dibulatkan lagi, dicakar lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi.
pengangguran bener nih orang. Muka sendiri dicakarin sendiri. Ya Jibril, ini tamsil apa Jibril? Ya Muhammad, itulah contoh dari umatmu yang pada waktu di dunianya nggak pernah rukun sama sesama saudaranya muslim, suka nyari aib orang lain, suka ngejelekin orang lain padahal orang lain itu saudaranya seakidah. Kan sama dengan nyakar muka sendiri namanya, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kejelekan saudaranya dikorek-korek, aib saudaranya diobral di pasar umum. Orang macam itu nanti tangannya akan tumbuh kuku panjang dari tembaga yang akan mencakar dan mengoyak-ngoyak mukanya sendiri. Itu kita bisa lihat nanti. Oh, ini yang waktu di dunia suka ngorek-ngorek kesalahan orang tuh lagi pada nyakarin mukanya. Oh, begitu.